dalam bisnis Bali News. Kali ini saya di tempat yang berbeda, di pinggir jalan Jalan Raya Niti Mandala Renon bersama dengan Bapak Ketut Astika yang biasa disapa dengan Pak Mayong yang saat ini memulai bisnis baru ya di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kondisinya dan apa yang dilakukan, terkait apa yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Mari kita sapa Pak Ketut Astika. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Nah Pak, ini sejak kapan ini Pak mulai berjualan ya sebagai Cargo by Coffee? Cargo by Coffee Pak? Ya, saya jualan dari awal Oktober, tepatnya tanggal 1 Oktober. Mulai berjualan sampai sekarang. Sampai saat ini, ya. Artinya mulai berjualan di tengah pandemi COVID-19 ya Pak? Iya. Kalau sebelumnya kerja di mana Pak? Saya seorang guide Belanda. Guide Belanda, Ya. jadi kita ketahui bersama bahwa tamu mancanegara ya, itu saat ini belum bisa ke Bali sehingga yang bekerja di pariwisata sangat terdampak saat ini di tengah pandemi COVID-19 sehingga memiliki keinginan ya Pak ya untuk tetap bisa survive ya Pak ya. Jadi Untuk bisa bertahan lah. Untuk tetap bisa bertahan, Pak Mayong ini mencoba hal baru ya Pak, masih hal baru ya? Kalau di Termasuk hal Denpasar kayaknya ini hal yang baru. Hal yang baru karena ya? displaynya ini kan namanya Cargo Bike. Cargo by Coffee. Ya, Cargo Bike di Eropa sana, di Belanda, di Jerman, di mana lagi di Denmark. Ini mereka terbiasa dengan ini. Ya, saya dapat ide dari negara-negara tersebut. Terus saya suka naik sepeda, saya suka olahraga, saya suka lihat cargo bike, saya suka minum kopi, saya suka ngeracik kopi. Ya, saya padu-padukan semua jadi cargo bike coffee. Cargo by Coffee. Ya, untuk saat ini mungkin di Denpasar baru. Ya, jadi saat ini mungkin hal yang baru ya di Denpasar ini cargo bike ya Pak ya? Ya. Karena memang ini ada di luar ya Pak ya? Melihat Ya, di luar juga hal kalau biasa. di luar, maksudnya di luar negeri? luar negeri udah lama. Udah lama. Tapi saat ini di Bali mungkin ini. Ya. Dan di Jawa sudah ada. Di Jawa sudah ada. Ya, Ya. sudah ada yang bikin. Dan ini untuk prosesnya, peracikan sampai pembuatannya ini memang dilakukan sendiri ya Pak ya? Semua saya lakukan sendiri. Manual, istilah manual brew, dengan alat grinder yang manual, dengan peralatan ini semua manual, French press, semua istilahnya manual. Ya, dengan tangan semua lah. Ya, biasanya kalau dari kopi yang utuh ini kan biasanya menggunakan mesin ya Pak ya untuk mempercepat proses itu. Nah saat ini manual. Ada nggak sih Pak kendala gitu Pak? Kendala sih tidak ada. Cuma ya? yang penting yang beli sabar. Yang beli sabar, saya bisa melayani dengan sabar juga karena perlu waktu ya. Grinder ini perlu waktu ya. Konsentrasi ke air, konsentrasi ke kopi, ya istilah bahasa Inggrisnya, it take a time to serve delicious coffee. Ya, untuk menjadi hasil yang nikmat, dibutuhkan proses dan waktu ya Pak ya? Ya, karena artinya, ini semua manual. Manual ya. Yang penting mereka customer sabar, saya bisa sabar. Ya. Artinya memang butuh kesabaran ya Pak ya, butuh kesabaran untuk karena memang manual gitu Pak. Ya take time lah istilahnya. Ya take time. Ya. Kemudian Pak, ini ada berbagai macam kopi sepertinya. Ini ada berapa macam Pak? Ini ada dari robusta dari Pupuan, ada Arabica Kintamani. Ini ada kopi luwak dari Ijen, Jawa Timur. Ada Arabica Toraja, ada Arabica Mandailing, Sumatera. Terus ada juga saya punya Robusta dari Lemukih dari Singaraja sana juga. Nah ini kan kopi-kopi ada banyak yang dari luar daerah ya Pak ya? Itu ya. Bagaimana Pak pendistribusiannya? Ada, kebetulan ya bisa dibeli di Bali. Kebetulan teman saya juga roaster, penggiling kopi yang profesional ya. Saya beli di Bali. Ya artinya terbantu ya Pak ya? Ya terbantu semua. Nah Pak, sebelumnya di pariwisata, di mana dunia pariwisata di Bali sendiri ya sangat diandalkan ya pariwisata ini. Di tengah pandemi ini kita tidak pernah tahu yang terjadi. Itu sejak kapan Pak mulai sempat dirumahkan atau bagaimana? Saya guide, artinya status saya freelance. Freelance ya, freelance. Bisa ngambil kerjaan di beberapa tempat. Ya. Jadi saya tidak punya income pasti.
bulanan nggak punya, tapi freelance. Ya, itu Saya udah nggak kerja dari pertengahan Maret. pertengahan Maret ya Pak ya? Pertengahan Maret sampai akhir September ya, awal Oktober ya. Baru nyoba ya, ini. ya. Nah Pak, ini dari kapan Pak buka apa namanya, jam berapa sampai jam berapa? Saya mulai jualan di sini dari jam 8 sampai jam 6 sore lah. Jam 8 sampai jam 6 sore. Ya. Dan biasanya yang belanja segmennya Pak? Wah, segmennya di sini lumayan bervariasi. Variasi ya? Dari ya kalau kita ngomong dari masyarakat ekonomi bawah sampai kalau kita ngomong orang kaya dan miskin, nah, berpadu semua di sini. Kalau harganya Pak terjangkau ya? Ya dari Berapa harga paling murah? 8.000 sampai 12.000. Harga 8.000 per cup, pemirsa bisa menikmati kopi yang dibuat langsung ya secara manual dengan berbagai macam jenis dan juga racikan yang tentunya sudah melewati uji coba ya Pak ya, sudah customer juga. Kalau per hari berapa biasanya Pak terjual berapa cup? Ya, Stungkare dari 20 sampai 35 cup. 20 sampai 35 cup terjual setiap hari. Artinya kalau ada usaha pasti ada jalan ya Pak ya? Ya. Mudah-mudahan. Ya. Apa sih Pak motivasinya? Kenapa kok tetap semangat di tengah pandemi ini Pak? Ya, motivasi kan keluarga. Ya, kerja untuk keluarga. Kerja untuk Ya, keluarga. di samping itu karena saya hobi olahraga, hobi minum kopi, hobi ngeracik kopi, ya itu package-nya itu, motivasinya itu. Dan apa namanya, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, luar biasa. Ya. Nah Pak, di pandemi ini kan banyak orang yang mungkin down terhadap yang mungkin sempat dirumahkan atau sempat kehilangan pekerjaan gitu. Justru apa sih Pak yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini Pak? Ya, kalau menurut saya saran ya modelnya. Kalau menurut saya kerja aja dulu. Satu, tetap sehat dulu, jaga kesehatan. Betul. Berpikir yang positif karena ini pandemik bukan kita aja, semua seluruh baris. Internasional ya Pak? Internasional. Berpikir yang positif. Kalau punya ide, kerjakan aja dulu. Masalah hasil belakangan. Terus berikutnya, saat ini yang hidup di masyarakat Bali sekarang ini kan mikro, usaha mikro, kecil, seperti ini. Ya, ini yang survive, yang bisa bertahan. Mungkin dari saya sebagai pedagang di jalan, mungkin pemerintah mengalokasikan sebuah tempat yang buat kami pedagang kecil untuk menunjang ekonomi. Kita bisa survive ya Pak? Ya, bisa survive. Mungkin dikasih tempat yang legal istilahnya, yang bisa untuk jualan kami orang-orang yang mikro, ini usaha mikro. Izin atau apakah? Nggak ada Pak ya? Untuk izin, untuk... Ini kan kalau normal kan nggak boleh di sini. Ya, itu. Untuk ya, mungkin kalau sudah normal, diberikan izin atau diberikan tempat yang legal dan dibikin aturan yang ketat. Mungkin aturannya untuk ya kebersihan, menjaga keamanan, untuk usaha mikro kecil seperti ini. Ya, mungkin dari pemerintah bisa punya ide untuk... Karena saya lihat yang sekarang berjalan usaha itu mikro ya, yang penjual kecil ini. Betul. Seperti saya, mungkin teman-teman yang lain. Karena tidak memikirkan sewa tempat itu Pak ya. Ya itu dah, kita kan bisa jaga kebersihan juga, karena saya juga di sini bukan jualan aja, saya bisa nyapu di sini biar arealnya ini bersih. Ya intinya kalau ada izin lah, legal istilahnya, untuk alokasi pedagang-pedagang kecil dari pemerintah dan dibikin aturan yang ketat dalam artian kebersihan, keamanan, kenyamanan itu. Mungkin pemerintah punya ide karena seperti itu yang tadi saya bilang, yang hidup sekarang ini mikro. Usaha kecil, usaha perhotelan sekarang sudah tidak bisa diandalkan. Bukan tidak diandalkan tapi stuck lah. Stuck ya. Yang menunjang sekarang kan di sini mikro. Ya mungkin nanti kedepannya mikro dan makro, di mix, dibikinin aturan. Itu ya permintaan kami sebagai pedagang kecil. Artinya sejauh ini Pak ya, dari buka sampai saat ini tidak ada kendala ya Pak? Mungkin ada pengusiran dan sebagainya? Belum ada sih. Belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau himbauan ada Pak? Ya saya lihat
Satpol PP-nya sih lewat mereka. Mereka sih saya hargai Patrol. juga menjalankan tugas dan kewajiban, Ya. tapi mereka sih tidak menindak. Saya hanya minta dari pemerintah untuk memberikan izin. Ya, ya. Ya, artinya sudah saat ini ya, pemerintah juga mungkin mengetahui ya Pak ya, bagaimana masyarakat ini juga membutuhkan ekonomi yang cukup untuk tetap Ya, bisa ya. bertahan itu ya. Ya, artinya apa namanya? Bali ini kan terkenal sektor pariwisata. Ya, mungkin kedepannya pariwisatanya dirubah sedikit. Betul. Mungkin sektor yang mikro, Ya. pertanian, karena Dikolaborasikan ya kalau barisan itu istilahnya. Ya. Ya istilahnya didukung lah. Ya pertanian, peternakan, usaha mikro yang apa namanya? Yang bisa survive buat orang-orang lokal di sini lah. Ya, ya. Ya pedagang makanan apa. Ya. Pemirsa, saya dibuatkan kopi susu oleh Pak Mayong. Mungkin saya bisa langsung Oh, coba, Pak. silakan Pak, silakan. Ini kopi susu Pak ya? Ya. Mantap. Jadi ini rasanya khas ya, bisa dinikmati kalau untuk saya yang tidak terlalu menyukai kopi ya, tetap bisa masuk di lidah kita semua ya. Jadi pemirsa di rumah juga jangan lupa mampir juga kalau ada melewati jalur ini ya. Di mana Pak lokasi tempatnya Pak? Jalan Niti Mandala Renon, sebelah timur pom bensin Renon. Ya, sebelah timur pom bensin Renon. Jadi buka setiap hari ya Pak ya? Setiap hari, Setiap hari Senin Jam- sampai Minggu Pak? every day. Every day, oke, buka jadi setiap hari dari jam 8 sampai pukul 6 Pak ya? Ya. Ya. Pak mungkin bisa ditekankan lagi harapan kepada pemerintah Pak terkait usaha mikro. Itu dah saya lihat sekarang ini yang bisa bertahan di situasi pandemik ini usaha mikro. Mikro. Kalau permintaan saya mungkin dialokasikan tempat, dibikinin aturan, dilegalkan usaha mikro ini buat kami pedagang kecil ini. Biar apa namanya ekonomi tetap berputar lah istilahnya. Itu permintaan kami buat pemerintah. Ya. Kalau bisa dibuatkan aturan yang yang win-win solution lah, maksudnya dijaga kenyamanan, keamanan, kebersihan itu. Ya, ya. Dilegalkan lah mungkin di Denpasar ini. Di Denpasar ini ya, terutama ya Pak ya. Terutama Nah di Pak untuk terjun di Cargo Bike Cafe ini Pak, mungkin awal itu ada rasa canggung gitu yang biasanya kan ini kan pekerjaan yang belum terbiasa sebelumnya gitu. Ada Pak? Ya sebenarnya apapun yang hal baru pasti canggung. Ya. Tapi karena saya yakin diri sendiri, di samping itu di Denpasar tidak ada, ya istilah kerennya gaspol. Gaspol. Ya, tetap saya optimis. Artinya begini, saya bikin usaha dulu, masalah hasil biar Tuhan yang menentukan. Daripada diam juga menunggu normal juga tidak ada jawaban, ya tetap harus tetap bergerak ya Pak ya. Ya. Di situasi seperti ini kesehatan penting, kita juga tetap bisa beraktivitas gitu. Nah Pak terkait protokol kesehatan, jadi bagaimana pengunjung itu Bapak juga menyarankan mereka untuk tetap bisa menggunakan masker? Ya tetap apa namanya mereka rata-rata semuanya sudah tereducated dengan baik tentang protokol kesehatan. Artinya masker saya tekankan untuk pakai masker. Tapi karena di sini minum kopi kan nggak bisa pakai masker. Setelah minum dipakai lagi Pak? Ya mereka tetap ada maskernya. Iya. Artinya juga Pak Mayong juga punya tugas juga ya untuk juga mengingatkan pengunjung. Ya. Rata-rata masyarakat sudah sadar akan protokol kesehatan. Sudah tahu. Hampir sebagian besar customer saya sudah tahu ya. Ya. Sehingga bisa menjaga semuanya Pak ya. Iya. Baik Pak Ketut Astike, Pak Mayong, terima kasih banyak informasinya, sehat-sehat dan semoga bisnisnya lancar dan makin dikenal ya Pak ya. Iya, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Ketut Astike yang biasa disapa dengan Pak Mayong yang saat ini mempunyai ide dan gagasan dan saat ini membuka yang namanya Cargo Bike Cafe di Jalan Raya Niti Mandala Renon, dampak dari pandemi COVID-19. Demikian bisnis Bali News saat ini. Saya juga terima kasih. Saya dengan para Mas Santi. Om Santi.